Oke, sekarang ke part 2 nya ya. Sebelumnya kan kita udah bahas yang pola bilangan, sekarang lanjut ke yang bahasan SPLDV. Kita lihat di nomor 13, di sini ada cerita tentang Mermaid Man dan Berkenal Cowboy gitu ya, nih yang fansnya SpongeBob tahu lah si dua tokoh ini apa. Tapi intinya yang soal pokoknya itu ada di kalimat terakhir nih ya. Jadi ceritanya di sini 2 tahun yang lalu umur Mermaid Man itu 6 kali umur Banana Cowboy. Dalam 18 tahun ke depan umur Mermaid Man akan menjadi 2 kali dari umur Banana Cowboy. Berapakah umur Mermaid Man sekarang? Oke, di sini perlu ada pemisahan aljabar dulu nih ya. Jadi misal X ini umur Mermaid Man sekarang ya. Pogi singkat now, Mermaid Man now sekarang. Kalau Y kita misalkan untuk Barnacle Boy, BB lah ya, Barnacle Boy sekarang umur. Jadi X ini mewakili usia dari si Mermaid Man sekarang, dan yang Y adalah usia Barnacle Boy sekarang. Nah sekarang kita coba ubah dulu, konversi dulu si kalimat per kalimat ini jadi bentuk aljabar nih ya. 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu berarti usia si Mermaid Man ini dikurangi 2 ya. 2 tahun yang lalu itu katanya umur Mermaid Man itu 6 kali dari usianya Barnacle Boy yang Y ya. Nah ini pokoknya tulisin tanda kurung di sini untuk menuliskan Y dikurangi 2 di sini. Kenapa dikurangi 2? Karena si usia Barnacle Boy juga ya 2 tahun yang sebelumnya ya, 6 kalinya itu tuh. Jadi usianya Mermaid Man yang si X ini 2 tahun sebelumnya itu 6 kalinya usia si Barnacle Boy 2 tahun sebelumnya. Jadi di sini 6 kali Y min 2 gitu ya. Oke, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ini pakai warna yang lainnya. Atau sebelum ke persamaan kedua ini rapiin dulu lah ya, biar angkanya atau si aljabarnya ini rapih. Ini kali pelangi ya, jadi 6Y dikurangi 12. Kita bisa rapihin lagi si variabelnya, kita ke sebelah kiriin ya. X min 6Y, 6Y pindah ke sini, min 12 tambah 2, berarti jadi ini X dikurangi 6Y sama dengan min 10. Oke, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, nah pakai warna yang lain lah ya, pakai warna biru. Dalam 18 tahun ke depan umur Mermaid Man akan 2 kali umur Barnacle Boy. Berarti 18 tahun ke depan mah ya ditambah 18 ya. Jadi X ditambah 18 sama dengan 2 kali umur Barnacle Boy 18 tahun ke depan juga ya. Nah jadi kayak gini nulisnya, sehingga ini bisa ini Y ya, bukan X, ini Y. X tambah 18 ini berarti jadi 2Y, ini kali pelangi ya, ini kali pelangi 2 kali 2Y, 2 kali 18 berarti 36. Rapiin lagi ya biar sama kayak ini. X min 2Y sama dengan 36 dikurangi 18, jadi X dikurangi 2Y ini 18 ya. Oke, ini persamaan kedua. Nah tinggal dieliminasi gitu ya setelah ini. Jadi kita mau cari tahu berapa usia Mermaid Man sekarang, yang Mermaid itu si X nya ya. Oke, kita coba eliminasi. Terus di mana ya? Sinilah. X min 6Y sama dengan min 10. Terus di sini X dikurangi 2Y sama dengan 18. Kita langsung eliminasi aja ya, dikurangkan aja karena ini kebetulan si X nya udah sama, koefisiennya 1, dan ini karena sama-sama positif ya X nya, maka dikurang. Min 6 dikurangi negatif 2 berarti jadi min 4Y ya. Nah, kenapa bisa gini? Kalau misalkan ada yang bingung, jadi ini min 6 dikurangi min 4 ya, min 4 min 2. Nah gini nih ya, ini min 6 tambah 2 jadi min 4, gini nih min 4 ya. Lanjut, ini min 10 min 18 jadi min 28.
Jadi Y sama dengan min 28 dikurangi dibagi 4, berarti jadi Y nya 7. Nah yang ditanya itu X ya, Mermaid Man ya, berarti jadi tinggal pilih aja salah satu persamaan. Misalkan yang ini ya, yang ini yang atas atau yang bawah aja ya. X min 2Y sama dengan 18. Kita substitusi si Y nya jadi 7 ya, jadi X dikurangi 2 kali 7 sama dengan 18, ini jadi 14, sehingga X nya sama dengan 18 ditambah 14, jadi X nya 32 ya. Oke, jadi C jawabannya ya. Gitu. Jadi nomor 13 agak panjang nih kerjainnya. Kepala ya, yang penting kalian paham. Sip, lanjut lagi nomor 14 sama ya soal ceritanya. Di sini kita tinggal cari tahu, bukan cari tahu, katang ini menentukan benar salah nih ya. Oke. Yang tadi udah kita kerjain kan si usianya Mermaid Man. Sekarang ya, jadi si X nya itu nilainya sama dengan 32 tahun. Yang Y nya 7 tahun. Oh jauh ya bedanya. Oke, terus coba hapus dulu aja ini ya biar nggak ngalangin. Hapus. Usia Mermaid Man 25 tahun lebih tua dari usia Boneka Boy. Jadi kalau dikurangin 25 ya, iya benar, berarti ini jawabannya benar. Jumlah usia Mermaid Man dan usia Boneka Boy adalah 38. Salah ya, ini kalau jumlahnya jadi 39. Ini oke. Boneka Boy berusianya 7 tahun, benar gitu ya. Sip. Hanya itu aja, jadi kotetan yang sebelumnya jangan sampai dihapus atau dibuang lah ya. Barangkali soal berikutnya ada kaitannya sama soal yang sebelumnya gitu ya. Nomor 15. Oke, diketahui dua garis saling berpotongan ini sama ini. Ini udah dikasihin bentuk grafiknya ya. Udah ada grafiknya di sini. Perpotongannya di 1,2. Nah, ini perlu infokan kalau misalkan ada bentuk aljabar begini nih ya. Biasanya kan dieliminasi, disubstitusi untuk nyentuhin si X sama Y nya. Itu kalian bisa gunakan metode grafik gitu ya untuk menentukan penyelesaiannya, X nya itu berapa, Y nya berapa, itu dengan cara melihat titik potongnya. Ini kan ada garis Y tambah X tambah Y sama dengan 3, ini garisnya gini, ini pakai aplikasi nih ya. Dan yang satu lagi ya, X tambah 2Y ini yang warna hijau. Nah, ada perpotongan di 1,2. Jadi ini bisa dibilang adalah si X nya itu 1 dan Y nya 2. Jadi selalu X, Y kombinasi titik koordinat tuh. Nah, kita coba lihat soalnya di sini apa nih. Titik potong kedua garis adalah 2,1. Salah ya, ini titik potongnya adalah 1,2 ya, jadi nggak usah di checklist. Nilai Y nya 1. Salah ya, Y nya 2, harusnya X nya 1 ya, ini salah juga. Titik potong sumbu X pada garis ini adalah titik potong dengan sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar ini nih ya. Ini yang mendatar ini, sumbu X itu di 0,3. Garis X tambah 2Y itu kan yang warna hijau ya. Salah juga nih. Harusnya 5,0 ya. Terus titik potong dengan sumbu Y pada garis X tambah Y sama dengan 3, ini yang warna biru ya, di 3,0. Nah, ini benar nih, cuma satu ya benernya ya, nggak apa-apa lah, jadi ya emang begitu soalnya gitu ya. Oke, lanjut lagi yang nomor 16. Jadi gitu ya, ini yang nomor 15. Apa sih titik potong ini adalah selesainya, jadi selalu ini kombinasinya X, Y ya. Nomor 16. Jumlah dua buah bilangan 35. Selisihnya 5. Bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Oke,
Ini harusnya ada definisinya ya. Ini informasinya kurangnya. Jadi A nya itu lebih besar dari B. Bilang pertamanya itu A, bilang keduanya itu B ya. Oke, di sini katanya jumlah dua buah bilangan itu 35. Jadi kalau misalkan kita misalin dulu ya, bilangan pertamanya itu A, pertama, bilangan keduanya itu B, kedua. Oke. Kalau misalkan yang kalimat pertama dibikin bentuk ajabarnya, bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, ya, jumlah dua bilangannya itu 35, jadi A tambah B itu jumlahnya itu 35. Terus selisihnya 5, berarti A dikurangi B ini 5. Ini yang pernyataan pertama ini udah pasti salah ya. Jadi harusnya A tambah B, nggak ada angka 2-nya depan. Terus yang pernyataan kedua juga ini salah ya. Yang pernyataan ketiga benar atau salah, nih A kali B nya 300 ya. Kita harus cari tahu dulu dari nilai A sama B nya dengan cara eliminasi substitusi. Oke, kita coba dieliminasi aja langsung ya. Ini A nya dikurangi A jadi habis ya, B dikurangi negatif B jadi 2B, ini jadi 30 ya. Kalau ada yang nanya ini kenapa kok bisa jadi 2B ya, ini 1 dikurangi negatif 1 ini ya, jadi 2 deh. 1 dikurangi negatif 1, jadi B nya sama dengan 30 bagi 2 jadi 15. Terus menjadikan si A nya itu, kan di sini A tambah B itu 35, karena B nya 15 berarti A nya ini pindah ruas ya, jadi A nya sama dengan 35 dikurangi 15 jadi 20 ya, A nya 20. Oke, A sama B nya udah dapat. Kalau misalkan kita kaliin A sama B nya, 20 kali 15 ini 300 bener ya. Terus kalau misalkan A nya dikaliin 2B, 2 kali B itu kan berarti ini jadi 30 ya. 20 dikali 2 kali 15, ini 20 kali 30 jadi 600, benar juga ya. Oke, ini yang nomor 16 jawabannya hanya 2, ini yang benar ya. Lanjut lagi nomor 17. Ini soal SPLDV lumayan juga ya. Harga 5 kilo gula pasir 30 dan 30 kilo beras 410.000. 5 gula pasir 5G aja lah ya, 5 gula ditambah 30B beras itu 410.000. Terus 2G ditambah 60B 740.000. Harga masing-masingnya berapa? Ini kalian tinggal eliminasi substitusi aja ya. Jadi ini kalian tinggal eliminasi mau yang gulanya atau G-nya yang dihilangkan atau yang B-nya dihilangkan, terserah ya, silakan boleh dipilih aja lah ya. Nanti tinggal tentukan sesuai pernyataan ini apakah kalau misalkan 20 kilo beras harganya segini atau enggak. Jadi di sini G itu adalah harga 1 kilo berasnya, 1 kilo gula ya, harga. Kalau yang B itu harga 1 kilo beras. Nah, oke, nanti tinggal sesuaikan lah ya nomor 17. Terus nomor 18 ini ada persegi panjang ini X tambah 2Y ya, X tambah 2Y itu sama dengan yang ini ya. Jadi panjang ini kan sama kayak ini, jadi bisa ditulis sama dengan 38. Terus yang bawahnya ini 2X tambah Y, ini sama dengan 29.
gitu ya. Nanti kalian tinggal eliminasi substitusi juga, nilai X nya berapa gitu ya, sepasangkan sama yang di sini jawabannya nilainya berapa, terus kalau 2X dikurangi jadi berapa gitu ya. Kayak gampang lah ya, yang ini mah kalian bisa tinggal explore sendiri. Terus nomor 19, ini juga sama, dibikin dulu kalimat matematikanya. 1 kuling 2 nastar, 2 kali harga 1 kuling. Nah berarti harus cari tahu dulu atau pemisalan dulu ya, harga 1 kilo nastar itu misalkan N itu adalah ini harga 1 kilo nastar. Terus keju tuh K lah misalnya, ini harga 1 kilo keju. Oke. Tinggal bikin kalimatnya ini, 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Bukan kilo ya, ini kaleng maksudnya ya. N sama dengan 2 kali K, yang kalimat pertama ya, 1 kue nastar, 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali kue keju. Terus kalimat yang berikutnya, harga 3 kaleng kue nastar, 3N kue nastar sama dengan 2 kaleng kue keju. Salah, dan katanya itu ya, dan berarti ditambah ya 2 kaleng keju sama dengan 480.000. Ini kalau misalkan di substitusi langsung ya, N itu kan sama dengan 2K ya, berarti di sini bisa diganti si N yang di sini jadi 2KN. Jadi sini 2K ditambah 2K sama dengan 480.000. Nih lanjut sini ya, jadi 6K tambah 2K sama dengan 480.000. Ini 8K sama dengan 480.000. Berarti K nya sama dengan 60.000 ya. 480 bagi 8, 60.000. N nya kan tadi 2K ya, 2 kali kejunya itu 60.000, berarti 120 ribuan 1 kalengnya ya. Jadi 1 kaleng yang kue kejunya itu 60 ribuan, kalau nastar ini 120.000. Tinggal nanti kalian sesuaikan aja ya, kalau 3 kaleng kue nastar itu berapa, 1 kalengnya itu kan 120.000, berarti kali 3 360, berarti ini nyambung ke sini nih. 4 kaleng kue keju, 4 kali kue kejunya itu ini ya, 4 kali 60.000 berarti 240.000, dan seterusnya lah ya. Ini kalau misalkan udah tahu harga masing-masingnya berapa, untuk jawab pernyataan ini gampang gitu ya. Oke. Selisih uang adik dan kakak 10.000. 2 kali uang kakak sama ditambah 2 kali jumlah uang. Nah ini kita bikin kalimat matematikanya juga. Selisih uang adik dan kakak, yang lebih gede yang siapa ya? Yang kakak meren ya, yang kakak lah, biasanya yang kakak yang gede ya. Jadi K dikurangi adik gitu ya, selisihnya 10.000 selisihnya. Ini 2 kali uang kakak ditambah uang adik, ini 40.000. Ini bukan Pak Ogi yang bikin soal ya untuk kelas 8, jadi dari guru yang lain yang bikin, sehingga Pak Ogi juga harus agak menyesuaikan juga ini si soal-soalnya tuh kayak gimana nih. Karena bukan yang bikin, biasanya harus jawab sendiri gitu ya.
ada beberapa hal yang nggak tahu gitu. Oke, ini kita eliminasi aja gitu ya, ditambah aja langsungnya karena si A nya ini udah sama, ini satu, jadi ini jadi 3K sama dengan 50.000. Tinggal dibagi aja ya, 50.000 dibagi 3. Nggak bisa ini koma-komaan ya, 50.000 dibagi 3 mungkin ya, ini salah soal gitu ya. 2 kali uang kakak ditambah uang adik hasilnya adalah 40.000. 50.000 dibagi 3 itu komanya banyak ini ya. Kayaknya ini salah soal yang nomor 20 ya, dianulir aja dulu 20. Oke. Saya mempunyai peternak kecil-kecilan di dalam kandang terdapat kambing dan ayam sebanyak 24 ekor. Jumlah kaki hewan tersebut jumlah kambing dan oh iya, ini kita bikin aljabarnya lagi nih ya. Ada kambing sama ayam, jumlahnya itu totalnya 24. Jumlah kakinya ada 66. Kaki ini kambing, ini ayam ya. Kambing itu 4 ya, jadi ini 4 kaki kambing ditambah 2 kaki ayam ya. Satu ekor ayam itu kan 2 kakinya, berarti ini 66. Nah, ini tinggal dieliminasi aja, nanti tentukan si kambingnya berapa, kaknya berapa ya, ayamnya berapa nih gitu ya. Eliminasinya kalian boleh yang mana aja nih. Kalau misalkan eliminasi yang si K, berarti ini kalikan 4 kaliin 1 gitu kan ya. Ini berarti jadi 4K tambah 4A sama dengan kali 4, ini berarti jadi 96 ya. Ini kali 1 mah tetap ya, 4K tambah 2A sama dengan 66. Tinggal dieliminasi aja, dikurangin gitu ya, nanti dapetin si A nya itu berapa, ayam itu berapa, nanti tinggal cari yang kambingnya, tinggal disubstitusi aja. Oke, ini video part 2 sampai sini aja dulu gitu ya, supaya nggak terlalu panjang. Jadi nanti kita lanjut lagi di part ketiga untuk yang bahasan Pitagorasnya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video part berikutnya.